Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada poin 135, halaman 107. Halaman 107 poin 135. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, wa idza sami'ta ar-rajula yata'anu 'alal athar aw yaruddul athar aw la yuridu ghairal athar fattahimhu 'alal Islam. Apabila engkau mendengar seseorang mencela as-sunnah al-hadis, ajaran Rasul, atau menolak as-sunnah, menolak hadis, menolak ajaran Rasul, atau dia menginginkan selain as-sunnah, menginginkan selain ajaran Rasul, maka pertanyakan tentang keislamannya. Wala tasyukku anna sahibu hawa mubtadi', dan jangan ragu dia adalah pengekor hawa nafsu ahli bid'ah. Ini ucapan yang sebetulnya ada pembahasan semisalnya yang sudah kita lewati, namun seperti yang kita sampaikan, beliau sering mengulang untuk mempertegas kembali pembahasan yang sangat berharga ini. Kata beliau, apabila engkau mendengar seseorang mencela al-athar. Al-athar adalah sinonim dari al-hadis, sinonim dari as-sunnah. Seperti yang sudah kita sampaikan dalam ucapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tentang hal ini. Dinun Nabi Muhammadin al-akhbaru ni'mal matiya lil fata al-atharu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, agama Nabi Muhammad adalah al-akhbar, yaitu hadis, sunnah, al-athar. Sebaik-baik yang dipegang oleh al-fata, para pemuda, adalah al-athar, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
La targhabanna 'anil hadithi wa ahlihi. Kata Imam Ahmad rahimahullah, jangan engkau membenci as-sunnah dan ahlu sunnah yang mengikuti sunnah. Farra'yu lailun wal hadithu naharu. Logika, pendapat manusia, akal pikiran manusia itu ibaratnya seperti malam yang gelap gulita. Sedangkan al-hadith itu seperti siang yang terang benderang. Ini makna al-athar. Seorang muslimah kewajibannya berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW. Bahkan itu termasuk konsekuensi dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk apa dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kalau dia menolak ajaran Rasul, menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan kata ulama, kalau orang itu menolak hadis secara mutlak bisa keluar dari al-Islam. Karena nggak mungkin orang itu bisa mengamalkan Islam tanpa as-sunnah. Makanya dari awal Imam Barbahari di awal kitab ini beliau mengatakan i'lam anal Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam. Ketahuilah bahwasanya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah al-Islam. Gak mungkin kita bisa mengamalkan Islam tanpa apa? As-sunnah al-hadith. Bagaimana orang itu salat 5 waktu, gak ada penjelasan terperinci dalam Al-Quran. Maka sekali lagi sesat orang yang menolak as-sunnah, menolak al-hadith, menolak ajaran Rasulullah SAW. Dan inilah yang Rasul telah peringatkan dalam sabda beliau. Beliau mengatakan, yushaku an yakuna rijalan syab'an. Akan ada orang-orang yang istilahnya kenyang dalam makan, muttaqian ala arikatihi. Dia bersandar di atas dipannya. Dan dia mengatakan, cukup bagi kami apa yang ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran tentang halal kami halalkan. Yang haram kami haramkan. Maka Rasul mengatakan, ala inni utitul Quran wa mislahumah. Ketahuilah aku diberi yang semisal dengan Al-Quran. Yaitu al-hadith as-sunnah. Ini sekali lagi ucapan tegas keras dari Imam Al-Barbahari, apabila engkau mendengar seseorang mencela al-athar, menolak al-hadith, ya, dengan mengatakan mungkin tadi cukup Al-Quran saja, naudzubillahi min dzalik. Bagaimana mungkin dia bisa memahami Al-Quran tanpa al-hadith? Dan sudah pernah kita sampaikan di sini fungsi al-hadith terhadap apa? Al-Quran. Di antaranya tadi, nggak mungkin orang itu bisa sholat, puasa, zakat, haji tanpa penjelasan dari as-sunnah. Dan ucapan yang semisal dengan ini banyak diucapkan oleh para ulama salaf. Ya, ucapan keras tegas terhadap orang-orang yang menolak sunnah Rasulullah SAW atau hadis Rasulullah SAW. Ini kita mau bacakan sebagiannya. Wa an Abi Kilabah rahimahullah, ulama salaf yang punyanya Abi Kilabah berkata, idza haddatsa ar-rajula bisunnah faqal da'na min hadza wa hati kitaballah fa'lam annahu dhallun. Kata Abi Kilabah, apabila engkau menyampaikan hadis as-sunnah kepada seseorang, namun dia berkata tinggalkan Al-Quran as-sunnah, tidak usah membawakan hadis, cukup bacakan Al-Quran saja, maka kata Abu Kilabah, ketahuilah orang itu sesat. Ya, karena ini sekali lagi tidak mungkin bisa paham Al-Quran tanpa al-hadis. Dan sekali lagi, apalah artinya dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kalau dia tidak mau mengikuti hadis as-sunnah
ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allaqa az-Zahabi rahimallahu ala hada biqaulihi. Imam Zahabi mengomentari ucapan Abu Kilabah tadi dengan ucapan beliau, wa idza ra'aital mutakallim al-mubtadi' yaqul da'na minal kitabi wal ahadisil ahad wa hatil aqlal fa'lam annahu Abu Jahlin. Apabila engkau melihat ahlil kalam, ahlil bid'ah berkata, tinggalkan Al-Quran dan hadis ahad, cukup bagi kami pendapat, akal, logika saja. Maka kata Imam Zahabi rahimahullah, ketahuilah dia adalah Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Hah? Ya, golongannya Abu Lahab CS. Karena mereka adalah para penuhan akal. Seperti yang pernah kita sampaikan, kaum musyrikin jahiliyah, mereka mengingkari hari kebangkitan karena apa? Enggak masuk akal. Mereka apa? Penuhan akal. Kata mereka, qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini? Orang musyrikin tidak percaya hari kebangkitan karena apa? Enggak masuk akal. Maka kata Imam Zahabi, kalau orang itu enggak mau Al-Quran dan hadis, ya maunya hanya dengan akal, ketahuilah dia adalah Abu Jahal. Ya. Wa idza ra'aitas salik at-tauhid yaqul ja'na minan naqli wa minal aqli wa hatiz dzaq wal wajad fa'lam annahu iblis qad dhahara bi surati bashar. Apabila ada orang yang mengikuti tarekat-tarekat, ya, kemudian dia mengatakan jangan membawakan Al-Quran dan Sunnah, jangan membawakan ya akal ataupun dalil akal, dalil nakal, cukup bagi kami perasaan, baper istilahnya, ya. Dzauq, dalil mereka apa? Perasaan. Maka kata Imam Zahabi rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i, ketahuilah dia adalah iblis yang menjelma menjadi manusia. Au qad halafi, atau dia lagi kesurupan iblis. Naudzubillah min dzalik. Karena iblis tidak mau sujud kepada Adam karena pakai perasaan. Kenapa kok Adam yang dimuliakan bukan aku? Aku diciptakan dari api. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia enggak mau. Fa'in jabunta minhu fahrub. Jika engkau khawatir terhadap orang tersebut, menjauh darinya, lari dari orang tersebut. Ya, jangan sampai apa? Tertular virusnya. Wa illa fasra'hu. Kalau sanggup fasra'hu. Ini bagi yang punya kekuatan, kekuasaan, banting dia, ya, piting istilahnya. Wabruk ala sadrihi, sudah dibanting, ya, antum tindihi dadanya, wakra alai ayat al-kursi, baca ayat kursi, bisa setannya apa? Keluar. Ini ucapan Imam Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau mau referensinya di sini Syiar Alamin Nubala, jilid keempat, halaman 472. Disuruh ngeruqyah biar setan apa? Hilang. Nah, di sini juga dibawakan riwayat qala Syafi'i akhbarani Abu Hanifah ibni Sammak ibn al-Fadl asy-Syihabi qala haddatsani Ibnu Abi Dzib 'anil Muqri an Abi Syurai al-Ka'bi anna Nabi sallallahu qama amal fath. Ini cerita Imam Syafi'i, kata beliau menceritakan kepadaku Abu Hanifah, namun bukan Abu Hanifah yang imam mazhab. Menceritakan kepadaku Abu Hanifah Ibnu Sammak, dia berkata menceritakan kepadaku Ibnu Abi Dzib dari Abi Syurai al-Ka'bi bahwasanya Nabi SAW bersabda,
pada waktu penaklukan kota Mekah, man qutilahu qatil fahuwa bi khairin nadharain in ahabba akhadal aqal wa in ahabba falahu qiwat. Barang siapa yang terbunuh dari keluarganya, maka dia memiliki salah satu dari dua pilihan. Dia memilih diberikan uang denda atau dia memilih kisos bagi yang membunuhnya. Berkata Abu Hanifah yang menceritakan kepada Imam Syafi'i, faqultu li ibni Abi Dzib. Abu Hanifah berkata kepada Ibnu Abi Dzib, atakhudhu bihadza ya Abul Harith? Apakah engkau mau mengamalkan hadis ini wahai Abul Harith? Maka daraba sadri, maka Ibnu Abi Dzib memukul dadanya Abu Hanifah tadi. Sekali lagi bukan Abu Hanifah, imam mazhab itu. Wasah alayya siyahan katsira, dan dia teriak-teriak dipukul sama Ibnu Abi Dzib karena apa? Melecehkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kata Abu Hanifah, faqultu li Ibnu Abi Dzib, uhaditsuka an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu ta'khud bihi. Kata Ibnu Abi Dzib, aku menceritakan kepadamu sabda Rasul, sedangkan engkau mengatakan apakah engkau mau mengambil hadis ini, mengamalkan hadis ini. Ini sekali lagi bentuk pelecehan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada riwayat lagi dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qala al-Humaidi rawa Syafi'i yauman hadisan faqultu atakhudhu bihi. Imam Al-Humaidi, muridnya Imam Syafi'i, pernah berkata kepada Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis, apakah engkau mau mengamalkan hadis ini? Maka Imam Syafi'i mengatakan, ra'aitani kharajtu min kanisa. Apakah engkau melihatku keluar dari gereja? Au alayya zinarun hatta idza sami'tu an Rasulullah hadisan la aqulu bihi. Apakah engkau melihatku memakai baju khusus orang kafir sehingga ketika aku mendengarkan sebuah hadis aku tidak mengambilnya? Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, ini ungkapan para ulama salaf yang tegas, keras, terutama terhadap yang melecehkan, menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Imam Barbahari sekali lagi mengatakan, wa idza sami'ta ar-rajul yat'an 'alal athar aw yarudul athar aw yuridu ghairal athar fatahim 'alal Islam. Apabila engkau mendengar seseorang mencela al-athar, ya, atau menolak al-athar, atau menginginkan selain as-sunnah al-athar, maka pertanyakan tentang keislamannya dan jangan ragu dia pengekor hawa nafsu mubtadi'. Ini mengingatkan kita, ya, salah satu oknum yang mengaku ahlu sunnah, dai sunnah, tapi ketika ada seruan melawan penghina Nabi dengan ittiba sunnah Nabi, tiba-tiba dia nyinyiri. Masa melawan penghina Nabi dengan apa? Ittiba sunnah Nabi. Harus tampil beda katanya. Maka ini kalau diterapkan ucapan Imam Barbahari, pertanyakan tentang keislamannya. Kok ada ahli sunnah nyinyiri seruan ittiba'u sunnah? Ya, kesurupan apa orang ini? Dan itu yang pernah kita katakan. Ya, mengambil dari ucapan siapa? Imam Dahabi tadi. Ya, perlu diruqyah. Ya, silakan yang mau sana. Fatahim alal Islam. Pertanyakan tentang apa? Keislamannya. Namanya ahli sunnah itu sangat suka dengan sunnah. Ya, tidak pernah ada kata bosan terhadap apa? Ittiba'u sunnah. Ini aneh binyeleneh. Ada yang menyeru untuk ittiba'u sunnah, kok malah apa? Dinyinyiri. Dan lebih parah lagi, ada yang membela orang-orang seperti ini. Padahal Imam Barbahari, ulama salaf, sangat keras tegas kepada orang tersebut. Bahkan disuruh tadi apa? Banting sambil apa? Diruqyah. Bahkan kata beliau, jangan ragu tentang apa? Dia adalah sahibu hawa mubtadi'. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian poin 136,
Wa'lam anna jawra sultan la yungkisu faridatan min faraidillahi azza wa jalla allati iftaradaha ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sesungguhnya kezaliman pemimpin kaum muslimin tidak mengurangi kewajiban dari kewajiban yang Allah telah bebankan atas lisan nabinya atau lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, meskipun pemimpin itu zalim, tetap kita sebagai muslim, sebagai rakyat wajib mentaatinya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang sudah sering kita sampaikan dari sabda Rasul dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, Rasul bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a." Wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia sukai atau yang dia benci, kecuali kalau diperintah berbuat apa? Maksiat. Kalau diperintah berbuat maksiat, tidak ada kewajiban mendengar dan taat dalam perintah yang maksiat tersebut. Rasul SAW bersabda, "Sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi." Akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku, tidak mengikuti petunjuk, tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul. Wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berarti setan dalam jasad manusia. Pemimpin yang sangat zalim. Hudzaifah bertanya, "Kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana sikapku kalau aku mendapati pemimpin yang zalim, yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul? Apa kata Rasul? Tasma' wa tuti, tetap dengar dan taati perintahnya. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu, isma' wa ati. Rasul tegaskan dalam akhir hadis, tetap dengar dan taati. Hadis riwayat Muslim. Ya. Ini sekali lagi, tidak ada kata-kata kalau zalim tidak boleh ditaati. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas-jelas menentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam semua kitab-kitab akidah, penjelasan seperti ini sangat terang benderang. Pasti diiringi dengan kata-kata wa in jaru wa in dzalamu. Seperti dalam kitab Aqidah Thahawiyah, Imam At-Tahawi mengatakan, wala naral khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru. Kita melarang kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin meskipun mereka zalim. Ya, wala nad'u alaihim. Kita tidak membolehkan mendoakan mereka dengan kejelekan. Wala nanzi'u yadan min ta'atin. Kita tidak mau memberontak kepada mereka. Kemudian kata beliau, wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla. Kita mentaati mereka ini sebagai bentuk mentaati Allah, dan itu hukumnya fardhu wajib, seperti kata Imam Barbahari di sini. Mentaati pemimpin itu wajib selama tidak dalam kemaksiatan kepada Allah, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Seperti yang sudah kita sampaikan, 10 poin akidah sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Di antaranya mendengar dan taat kepada mereka dalam hal yang tidak bermaksiat, mendoakan mereka dengan kebaikan, tidak memberontak kepada mereka, melaksanakan sebagian ibadah di belakang mereka. Dan inilah garis pemisah antara as-salafiyin dengan al-hizbiyin. Ya, ini kita mau bacakan dari ucapan para ulama dakwah as-salafiyah tentang siapa salafi dan siapa hizbi. Ya, biar melek semuanya. Ini syarah Syarh Sunnah
oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, Irsyadus Sari fi Syarih Sunnanil Barbahari. Ini dulu pernah kita kaji mungkin 2 kali. Namun ya qadarullah tidak ada rekamannya. Imam Barbahari rahimahullah taala, ini sebetulnya poin yang akan datang, cuma kurang lebih sama pembahasannya masalah walil amr, yaitu tentang melaksanakan ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Kalau kita baca ucapan Imam Barbahari yang akan datang poinnya, wa idza ra'aitar rajul yata'ahad al-fara'id fi jama'atin ma'sultan wa ghairi fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah. Kalau Anda melihat seseorang dia rajin melaksanakan salat berjamaah di belakang pemimpin kaum muslimin, ketahuilah dia pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ra'aitar rajul yatahawan bil fara'id fi jama'ah wa in kana ma'sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Namun kalau dia malas-malasan salat di belakang pemimpin kaum muslimin, ya, maka ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi dalam sarahnya, ma dzakarahu al-muallif huna min alamati ba'dil hizbiyyin. Apa yang disampaikan oleh Imam Barbahari di sini adalah tanda sebagian kelompok hizbiyyin. Wa huwa anna ba'dhum yatahawan fil jam'i idza kana ma'sultan zaiman annahu la yusalla wa rasultan li annahu ya'taqid kufrahu. Fa idza shalla wa rasultan wa ghairu arafna annahu sahibu sunnah. Kalau ada sebagian orang dia malas-malasan salat di belakang pemimpin dengan alasan salat di belakangnya tidak sah karena dia kafir, ya, maka ini sekali lagi adalah pengikut hizbiyyin. Adapun yang meyakini sahnya salat di belakang pemimpin yang zalim, dia pengikut sunnah. Kemudian kata Syekh, amal hizbiyun fi zamanina fa innahum yusalluna al-jum'a wal jama'a mal imam wa yatamallaquna lahu idza kana hadiran. Kelompok hizbiyyin di zaman ini mereka ikut juga sholat Jumat berjamaah di belakang pemimpin kaum muslimin. Mereka juga menjilat kepada pemimpin kaum muslimin kalau ada di hadapan mereka, bahkan lebih daripada awam-awamnya kaum muslimin. Lakin idza khalau fa innam yaquluna anis sultan wal ulama ghaira ma yaquluna fi hadratihi. Namun kalau mereka menjauh dari para umara, mereka berkata yang tidak pernah mereka katakan kepada ulama umara yang di depan mereka. Artinya di depan dengan belakang apa? Berbeda. Ini ciri hizbiyun. Maka kata Syekh, wal muhim anal hizbiyyin fi zamanina aidon ajnas. Hizbiyyin itu bermacam-macam. Namun satu yang menyatukan mereka menyimpang dalam masalah sikap dan akidah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ada yang frontal, ada yang dua wajah. Ya, di antara di sini. Fal hizbiyun asiyasiyun la yamtani'una minas shalah wa rasultan. Kelompok hizbiyyin yang ikut dalam politik, mereka tidak istilahnya melarang salat di belakang pemimpin. Walakinnahum min ashabi dzil wajhain wal lisanain. Namun mereka ini orang-orang yang memiliki dua wajah. Ya, di depan pemimpin wah ngerayu, memuji, ya. Namun di belakang beda. Ya, terkadang memuji pemimpin, melarang mencaci maki pemimpin, melarang mengkritik pemimpin di hadapan umum. Namun tidak berselang lama dia sendiri yang mencela, mengkritik pemimpin di hadapan umum. Ini ciri khas hizbiyyin sepanjang masa. Ya, mereka apa? Dzul wajhain wal lisanain. Hati-hati. Fa nasal ta'ala an yahdiyahum wa ilhimahum rusydahum. Dan Rasul bersabda, man kana dza wajhain wa lisanain fid dunya kana lahu wajhan wa lisanan min nar. Naudzubillahi min dzalik. Ya, perhatikan wahai para dzul wajhain, orang yang memiliki dua wajah meskipun ngaku Ahlus Sunnah Salafi. Ya, kata Rasul, barang siapa yang memiliki dua wajah, dua lisan di dunia, maka dia memiliki dua wajah, dua lisan dari api neraka.
Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati ya. Sekali lagi, ini ciri hizbiyin kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Beliau juga ya mengatakan dalam kesempatan yang lain tentang ya hizbiyin ini. Ya, di halaman 210 tadi pembahasan masalah al-athar tadi. Ya, poin yang sebelumnya tadi Imam Barbahari mengatakan apabila engkau mendengar seseorang mencela al-athar, menginginkan selain athar, maka pertanyakan keislamannya. Jangan diragukan dia pengekor hawa nafsu ahlul bidah. Kemudian beliau sampaikan wa qad dzakara ahlus sunnah wal jamaah idza ra'aita rajul yubghidu fulanan wa addu rijalan min ashabil hadits fatahim al-din. Kemudian Imam atau Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi mengatakan Ahlus Sunnah para ulama telah menyebutkan di antara ciri ahlil bid'ah mereka mencaci maki ahlil hadis, ahli sunnah, ulama sunnah. Seperti yang sudah kita bahas dari pembahasan akidah salaf ashabul hadis dan juga akan ada dalam kitab Syarh Sunnah ini. Kemudian kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, wa nahnul yaum qad tabayyana lana min dalik ma tabayyana wa tadhalana min amril hizbiyat al-mubtadi'ah ma ja'alna natayaqqan sidqa hadil al-akhbar. Dan kita pada hari ini sangat-sangat amat jelas terang benderang tentang kelakuan kelompok hizbiyah ahlil bidah. Ya, dan kita sangat yakin tentang hal ini, yaitu ciri mereka mencaci maki para ulama as-sunnah. Dan di antara ulama atau masyayikh sunnah di zaman ini seperti yang dikatakan para ulama para masyayikh, yaitu Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafidallahu taala. Namun ada sekelompok orang yang mencoba untuk mencaci maki beliau. Padahal kata Syekh Abdul Malik Ramadhani yang mencaci mencela beliau cuma ada dua golongan. Kelompok ekstremis takfiriyin dari kelompok teroris atau hulatut tajrih yang mencelah para ulama, mencelah ahlus sunnah tanpa hak para ekstremis at-tajrih. Mereka itu yang pas dengan ciri-ciri hizbiyin di sini. Kata beliau, wa anna ashabal bidah wal hizbiyat hum a'da'un li ashabil hadith. Ashabul bidah, kelompok hizbiyah, mereka adalah musuh bagi ashabi al hadith. Kemudian beliau mengatakan lagi masih masalah pemimpin di halaman 212. Ini ciri-ciri hizbiyin yang banyak dibahas oleh para ulama, cuma nggak disinggung sama mereka, Baik, namun intinya sama, ciri-ciri yang mereka sebut itu pas dengan mereka, seperti yang sudah kita tulis. Kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi setelah membawakan masalah sikap terhadap pemimpin, mendoakan pemimpin, kata beliau rahimallah al-Imam al-Barbahari, fahadi alamatun wadihatun lil hizbiyyin annahum yad'una ala sultan. Inilah tanda yang jelas bagi kelompok hizbiyyin, mereka senantiasa mendoakan pemimpin dengan kejelekan. Wala yad'una lah, tidak mendoakan dengan kebaikan. Wal alamatul fariqah bainal hizbiyyin wa ghairihim annal hizbiyyin yad'una ala sultan wa du'a ala sultan. Bahwasanya pembeda, garis pemisah antara hizbiyyin dan salafiyin, kalau hizbiyyin mereka mendoakan pemimpin dengan kejelekan dan juga menjelek-jelekkan pemimpin, mencela pemimpin di medsos. Makanya beliau mengatakan setelah ini, walakinna nanuhina an nad'u alaih. Kita ahlus sunnah dilarang mendoakan pemimpin dengan kejelekan. Au nakhruj an ta'atihi, kita dilarang memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin.
au an-nuthira alidahma, atau kita memprovokasi orang-orang awam. Ini ciri khas hizbiyin. Beda dengan salafin. Kalau kita tidak boleh memprovokasi massa dengan mencela pemimpin di medsos, ya. Mereka lah sebetulnya apa? Hizbiyun, ya. Au anadkur masalibahu, adapun kita salafin, ya, kita tidak boleh menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Wa ma'ayibahu, ya. Au nunazi as-sultan alladhi wallahu Allah ma wallah. Ya, cuma inilah namanya maling teriak apa? Maling. Sudah jelas, ya, mereka yang hizbiyun namun apa? Menuduh orang hizbi. Nah, ditambahkan lagi di sini ucapan Syekh Shalih bin Fauzan. Mungkin kalau mereka itu kan ulama panutan Anda. Sekarang Syekh Shalih Fauzan. Baik. Kata Syekh, masih sama juga. Ini sarahnya sarah sunnah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala, wa fi waqtinal an sara man yad'u lis-sultan muttahaman bil mudahana inda ashabil ahwa minal hizbiyin wa atba'il khawarij. Di zaman kita sekarang ini, ketika ada orang yang menyeru kaum muslimin kepada akidah ahlussunnah yang sebenarnya terhadap pemimpin kaum muslimin, namun dituduh mereka ini menjilat kepada pemimpin kaum muslimin. Siapa yang menuduh? Ashabul ahwa minal hizbiyyin. Ya, itu mereka. Ya, ketika kita terus, ya, sering menyampaikan masalah ini, orang itu mengatakan masalah akidah cuma masalah pemimpin. Ini, ya, ciri siapa? Hizbiyyin, nyinyiri akidah ahli sunnah tentang pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi, ya, mau dibilang apa? Inilah yang dikatakan para ulama termasuk apa? Ciri-ciri khas yang terang benderang dari hizbiyun. Namun sekali lagi tadi, maling teriak maling. Baik. Maka kata Syekh, fayantabik alim qaulul muallif annahum mukhalifuna lisunnah wa ashabu ahwa falyatanabbali hada. Maka sungguh benar apa yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari, mereka yang nyinyiri pemimpin adalah orang-orang yang menyelisih sunnah dan mereka pengekor hawa nafsu, maka hati-hati, waspadalah. Cukup? Baik. Kata Imam Barbahari rahimahullah ta'ala, wa'lam ana jawra sultan la yungkis faridatan min faraidillahi azza wa jalla. Ketahuilah, sesungguhnya kecurangan, kezaliman pemimpin tidak mengurangi kewajiban kita terhadap pemimpin tersebut untuk kita tetap mendengar dan taat dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Kata beliau, wa jawruhu ala nafsi, kezaliman pemimpin ya sudah antara dia dengan Allah nanti. Wa tatawuka wa birruka ma'hu tamun laka insyaallah. Adapun engkau taat kepada pemimpin, engkau melaksanakan ibadah belakang pemimpin, itu insyaallah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni al-jamaah wal jum'ah mau, yaitu ketika engkau salat Jumat, salat berjamaah dengan mereka, itu sah insyaallah taala. Wal jihad ma'ahum, berjihad bersama mereka. Ini sudah kita perinci pada kesempatan yang lalu. Wa kullu syai' minat ta'at fasyariku fi falakaniyatuka. Dan setiap ketaatan yang dilaksanakan bersama pemimpin, ikuti. Ya, jangan sebagaimana kelompok harokin, hizbin atau khawarij yang mereka menganggap tidak sah salat di belakang mereka dan seterusnya. Maka engkau akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatmu. Ditambahkan lagi oleh Imam Barbahari, ya, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam anna sahibu hawa. Ketahuilah apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Ya. Ini ciri hizbiyin. Wa idza ra'aita ar-rajul yad'u lis-sultan bis-shalah fa'lam anna sahibu sunnah insyaallah. Namun apabila engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah. Ya.
Tapi yang penting jangan mencela-mencela. Sekarang mendoakan, besok mencaci maki. Inilah tanda apa? Hizbiyun, ya, dzul wajahain, memiliki dua wajah. Liqauli Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Beliau menukil ucapan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad berkata, "Lau kanat li da'watun ma ja'altuha illa fi sultan." Kalau aku punya satu doa yaitu yang mustajab, aku tidak akan tujukan kecuali kepada pemimpin kaum muslimin. Aku akan berdoa kepada Allah untuk pemimpin kaum muslimin. Kemudian disampaikan di sini riwayatnya, riwayat Imam Barbahari sampai kepada Fudail bin Iyad. Berkata Imam Barbahari, haddatsana Ahmad bin Kamil, qala haddatsana Al-Husain bin Muhammad At-Tabari, qala haddatsana Mardawi As-Sa'igh, qala sami'tu Fudailan. Ini riwayat Imam Barbahari sampai kepada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad berkata, "Lau anna li da'watan mustajabatan ma ja'altuha illa fi sultan." Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan tujukan jadikan untuk pemimpin kaum muslimin. Aku akan berdoa kepada Allah dengan doa yang mustajab tersebut untuk pemimpin kaum muslimin. Ketika ditanya, "Qilalahu ya Aba Ali," wahai Fudail bin Iyad yang kunyanya Abu Ali, "fasil lana hada." Jelaskan apa maksud ucapanmu ini. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, "Idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni." Kalau aku tujukan doa itu untuk kepentingan pribadiku, manfaatnya hanya untukku saja. Wa idza ja'altuha fi sultan saluha fasalaha bisalahihi al-ibad wal bilad. Namun kalau doa itu aku tujukan kepada pemimpin dan dia menjadi baik, maka kebaikannya ini akan memperbaiki negeri dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Barbahari rahimahullah, fa umirna an nad'u lahum bisalah. Kita diperintahkan mendoakan mereka dengan kebaikan. Sebagaimana kata Rasul, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbuna wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihi wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka, mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dengan kebaikan, mereka pula mendoakan kalian dengan kebaikan. Kata Imam Barbahari, kita diperintahkan mendoakan mereka dengan kebaikan. Walam nu'mar an nad'u alaihim. Kita tidak pernah diperintah mendoakan mereka dengan kejelekan. Wa in dzalamu, meskipun mereka zalim. Wa in jaru, meskipun mereka curang. Kalau ada yang mengatakan, biar kalau kita doakan mereka cepat binasa, kan selesai masalah, hilang apa? Kejelekan. Kata para ulama, di antara di sini dalam Irsyadus Sari tadi dikatakan, Allah yang mengetahui kebaikan hamba melarang kita mendoakan pemimpin dengan apa? Kejelekan. Allah yang lebih tahu apa? Maslahat dengan mafsadahnya. Dan Allah tidak pernah merintahkan untuk mendoakan dengan apa? Kejelekan. Dan ijma' ulama, makanya dicantumkan dalam kitab Aqidah Salaf, li'anna dzulmahum wa jarum ala anfusim, kedzaliman mereka itu antara mereka dengan Allah nanti pada hari kiamat, wa salahuhum li anfusim wal muslimin, namun kebaikan mereka untuk diri mereka dan untuk apa? Kaum muslimin. Inilah sekali lagi salah satu jurang pemisah antara ahli sunnah dengan ahli bidah, antara salafin dengan hizbiyin, masalah apa? Bersikap yang bijak terhadap pemimpin kaum muslimin. Kalau salafiyin selalu mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, tidak mencela, mencaci maki, mengkritik mereka di hadapan umum. Kadang-kadang hizbiyin, kelakuan mereka nyinyiri pemimpin kaum muslimin. Na'udzubillahi min dalik wa na'udzubillah min syarril hizbiyin. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada mau yang tanyakan, tafadhalu. Kalau enggak kita tutup. Baik.
Wallahu ta'ala alam. Aqulu qali hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.